Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna ad-dayyanu wa huwa ismun thabitun lillahi azza wa jalla fi sunnatin nabawi fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawal imamu Ahmadu fil musnad wal Bukhariyu fil adabil mufrad wa ibnu Abi Asimin fi sunnah wal hakimu fil mustadrak wa ghairuhum an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastaraitu ba'iran thumma sadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu alaihi Syam faida Abdullah ibn Unaisin radhiyallahu anhu faqala lil bawwab kullahu Jabirun ala al-bab faqala ibnu Abdullah qultu na'am fakhraja yata'u thawbahu fa'tanaqani wa'tanaqtuhu fakultu harisan balagoni anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas fakhasitu an tamuta aw amutu qabla an asma'ahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nasu yaumal qiyamah aw qala al ibadu uratan ghurlan buhman qala qulna wa ma buhman qala laysa ma'hum syai'un thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nara walau inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta ukissahu minhu wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta ukissahu minhu hatta allatama qala qulna kaifa wa innama na'ti Allah azza wa jalla uratan ghurlan buhman qala bil hasanati was sayyiat wa zada al hakimu wa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, nama Allah Ad-Dayyan. Di antara nama-nama Allah adalah Ad-Dayyan. Makna Dayyan adalah zat yang senantiasa menghisab manusia dan memberikan balasan atas apa yang mereka perbuat. Wa huwa ismun thabitun lillahi azza jalla. Nama Ad-Dayyan ini adalah nama yang memang ada tetap bagi Allah azza jalla dalam sunnah nabinya. Ad-Dayyan tak termuat dalam Quran tapi termuat dalam sunnah. Dan mengenai nama-nama Allah jalla wa ala, kita mengetahui nama-nama Allah baik daripada Quran maupun dari perkataan nabinya dalam sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan lain-lainnya, semuanya mengacu kepada satu jalur, yaitu jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Berkata Jabir, balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah. Telah pernah sampai kepadaku satu hadis. Katanya hadis ini dari salah seorang yang pernah mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW. Tapi orang ini telah berada di negeri Syam. Jabir berada di Madinah. Laki-laki yang pernah mendengarkan hadis ini, Abdullah bin Unais, telah hijrah, telah pindah ke negeri Syam di masa-masa perluasan wilayah Islam. Maka Jabir mendengar hadis ini pernah didengarkan langsung dari sahabat tersebut. Maka dia ingin mengecek dan mericek kembali. Ya. Dia mendengar hadis ini dari orang, disampaikan daripada Abdullah bin Unais. Dia ingin mencapai sanad yang lebih tinggi, langsung mendengar daripada Abdullah bin Unais. Untuk kepentingan ini, kata Jabir, fashtaraitu ba'iran. Kubelilah satu tunggangan. Dia beli satu ekor unta
untuk mendapatkan hadis ini, satu hadis saja. Beginilah para sahabat dahulu mendapatkan hadis. Untuk satu hadis mereka rela membeli unta, berjalan perjalanan 1 bulan dari Madinah menuju Syam. Thumma syadadtu alaihi rahli, maka kemudian aku pun menyiapkan bekal-bekalku di atasnya. Fasirtu ilaihi syahran, aku berjalan menemui sahabat tersebut perjalanan 1 bulan. Tak ada mobil, tak ada pesawat, yang ada hanya unta. Perjalanannya 1 bulan. Hatta qadimtu ali Syam, sehingga aku pun menemui dia ketika berada di negeri Syam. Fa idza Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ternyata laki-laki itu dialah yang bernama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais, semoga Allah meridainya. Faqala lil bawab, maka dia berkata kepada budak yang menjaga rumah Abdullah bin Unais, qul lahu Jabir alal bab, katakan kepada tuanmu Jabir menunggu di depan pintu. Faqala ibnu Abdullah, maka dia bertanya, maksudnya Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, ku bilang ya. Fa kharaja yata'u thawbahu, maka dia keluar tergesa-gesa sehingga menginjak sarungnya atau pakaiannya. Keluar menemuiku, fa'tanaqani wa a'taniquhu, maka dia memelukku, aku pun memeluknya. Sahabat yang lama tak berjumpa. Ya, ini menunjukkan masyru'iyat disyariatkannya berpelukan ketika lama tak berjumpa. Berpelukan bukan tiap kali jumpa. Kadang-kadang sebagian ummahat kita itu tiap kali jumpa berpelukan. Berpelukan itu ketika lama tak jumpa, datang dari safar. Bukan tiap kali jumpa. Tiap kali jumpa cukup dengan salam. Ya, jabatan tangan. Jika tidak dikhawatirkan ada corona tentunya. Maka aku memeluknya, dia memelukku. Faqultu, setelah itu aku pun katakan kepadanya tanpa basa-basi, haditsan balaghani anka, ada satu hadisku dengar darimu riwayatnya. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas, engkau langsung mendengarkan hadis dari Nabi tentang perkara qisas di hari kiamat. Bukan hanya di dunia, tapi di hari kiamat. Ya. Bahwasanya setiap bentuk kezaliman akan dituntut di hari kiamat. Namanya qisas. Jadi maksud qisas di sini bukan qisas di dunia, tapi qisas di hari kiamat. Siapapun dia, baik orang kafir yang kita zalimi, nanti dia akan tuntut. Untuk apa? Untuk saat orang kafir, bagi mereka kebaikan-kebaikan di hari kiamat. Untuk mengangkat, meringankan azabnya. Ya. Orang-orang mukmin yang menzalimi orang kafir dituntut hari kiamat. Untuk apa manfaatnya? Meringankan azabnya. Fakhashitu an tamuta aw amut qabla an asma'ahu, aku khawatir nanti engkau wafat terlebih dahulu, atau aku wafat terlebih dahulu sebelum aku mendengar darimu. Maka tak ada menunggu masa lagi. Dia dengar dari orang-orang hadis tentang kisah di hari kiamat dari sahabat Abdullah bin Unais. Maka langsung dia beli unta, dia pun berangkat menuju Syam. Khawatir ditunda-tunda, jangan-jangan Abdullah bin Unais telah wafat. Tak jumpa dengannya, tak dapat mendengar langsung riwayat tersebut daripadanya, atau dia lebih dahulu wafat. Ini menunjukkan betapa para sahabat bergairahnya untuk menimba ilmu, ya, mengambil ilmu satu hadis. Mereka jalan 1 bulan untuk satu hadis. Sekarang semuanya telah dibukukan,
Beribu-ribu hadis telah gampang didapati, tinggal klik keluar. Yang ada adalah kemalasan untuk menuntutnya, mempelajarinya, mengamalkannya. Dahulu mereka berjalan demi satu hadis ribuan kilometer. Imam Yahya Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal dari Irak berangkat berjalan kaki menuju Imam San'ani di San'ah, di Yaman, demi hadis. Ya, sekarang dipermudah semua sarana ilmu. Tapi yang kurang adalah semangat dalam menimba ilmu. Semuanya gampang. Ya, tinggal bawa saja buku elektronik. Beribu-ribu buku di situ bisa dibawa. Tak payah kita bawa kontainer penuh dengan buku-buku. Ya, banyak Allah mudahkan. Ceramah para masyayikh bisa kita ikuti dari sini. Daurah-daurah mereka kita ikuti dari Indonesia. Sarana ilmu luar biasa. Tapi kemalasan pun lebih luar biasa. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk dapat beribadah dengan menimba ilmu. Ini ibadah yang besar. Ya Allah haramkan banyak orang bersimpuh duduk di majelis ilmu, ibadah besar. Dan merupakan karunia Allah. Ketika orang tenggelam dalam dunianya, sibuk, Allah masih sempatkan kita duduk menuntut ilmu di kala pagi, di kala malam. Alhamdulillah. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Abdullah bin Unais, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Inilah hadis yang dituntut tuh. Ini hadis yang dicari. 1 bulan perjalanan demi satu hadis ini. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah au qal ibad. Akan dikumpulkan manusia di hari kiamat atau dikumpulkan hamba-hamba di hari kiamat di padang mahsyar, uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, dalam keadaan belum berkhitan, original. Yang dahulu dihitan, dipotong, dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kurang. Uratan, ghurlan, buhman, dalam keadaan tidak membawa apapun. Sebagaimana bayi terlahir dalam keadaan tidak membawa apapun, demikianlah manusia. Apa mau dibawa? Semuanya sudah lenyap dan binasa. Halaka anni sultaniya, hancur sudah kekuasaanku. Ma'aghna anni maliya, ya tak berguna hari ini semua hartaku, semua sudah habis. Qulna wa ma buhman. Para perawi bertanya, apa makna buhman? Qala laisa ma'ahum syai'un. Dijawab, buhman maknanya adalah tidak membawa apapun juga. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Kemudian dia Allah menyeru mereka dengan suara yang mendengarnya semua yang dekat maupun yang jauh. Dan ini menunjukkan Allah berbicara, berkata-kata dengan huruf suara yang didengar. Ini mazhab Ahlus Sunnah, tidak Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan Allah tak layak berkata-kata dengan suara dan huruf. Perkataan Allah hanyalah merupakan perkataan dalam dirinya, dalam zatnya. Ya. Tidak dapat diekspresikan dengan huruf dan suara. Jadi huruf dan suara itu bukan perkataan Allah, tapi ciptaan Allah. Jadi yang didengar Jibril itu bukan perkataan Allah langsung, tapi diciptakan Allah untuk didengarkan Jibril. Maka dengan perkataan mereka, Quran ini bukan kalamullah hakikatan menurut Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah ekspresi Jibril. Ya, bahasa ini bahasa Jibril. Maknanya dari Allah. Karena Allah tak layak berkata-kata dengan suara dan huruf didengar.
Kata mereka, kalamullah kalamun nafsani, perkataan Allah perkataan dalam dirinya. Kalau andai kata diekspresikan, bahaya menurut akal mereka. Berarti Allah sama dengan makhluk. Allah berkata-kata hari ini, berkata-kata besok, berkata-kata lusa. Ini sifat baharu. Sementara Allah mustahil memiliki sifat baharu. Karena sifat Allah mukhalafatul hawadith. Allah berselisih dengan segala macam al-hawadith yang baharu. Makhluk itu yang punya sifat hawadith baharu. Kalau Allah berkata-kata dengan suara dan huruf, berkata-kata dengan Musa, berkata-kata dengan Muhammad dengan rentang waktu yang beda, berkata-kata dengan setiap nabi, berarti Allah ada yang baru perkataannya. Menunjukkan Allah sama dengan makhluk. Apa itu? Sama memiliki sifat baru. Ini akal-akalan mereka. Bahaya. Ya, maka bukan perkara ringan. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah bukan perkara ringan. Mereka bukan Ahlus Sunnah dalam bab ini. Dalam bab asma wa sifat. Apalagi Mu'tazilah, apalagi Jahmiyah. Yang paling ringan tuh Asy'ariyah Maturidiyah. Maka hadis ini jelas bisautin yasma'uhu man ba'uda, dengan suara yang mendengarkannya semua yang dekat maupun yang jauh. Anal maliku, akulah raja di raja. Ini perkataan Allah dan makhluk mendengarnya. Mustahil ini perkataan makhluk diciptakan Allah kemudian dia berkata akulah Allah. Mustahil. Ya. Anal maliku, akulah raja di raja. Anad dayyan, inilah nama Allah Ad-Dayyan. Akulah yang bernama Ad-Dayyan. Maknanya zat yang menghisab manusia, memberi balasan bagi manusia atas apa yang mereka perbuat. Inilah makna Dayyan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli nar, tak layak ada seorang pun dari penghuni neraka an yadkhulan nar, masuk ke dalam neraka, walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun, kalau dia masih punya hak yang belum ditunaikan oleh penghuni surga. Bayangkan, ahli neraka, dia ini penghuni neraka, tapi masih punya bagian hak dari orang-orang penghuni surga. Tak akan masuk neraka sebelum dipenuhi haknya. Ngeri. Jadi enggak ada cerita, nah ini kan orang kafir nih, tilep aja lah hartanya, enggak bisa. Jarah aja lah, tidak bisa. Perkosa sajalah, bunuh sajalah. Orang kafir itu hanya satu bagian dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Al-muharib, yang merangi kaum mukminin dalam peperangan, dalam medan peperangan, dalam medan jihad. Hanya satu pintu ini saja. Sementara kaum khawarij menghalalkan darah semua orang kafir. Bahkan darah orang mukmin dihalalkan. Ya. Bahkan lebih parahnya atas nama ya, jihad. Mati bunuh diri, bom bunuh diri. Dia katakan jihad. Ya, kenapa? Karena salah memahami agama, bodohnya dalam beragama. Tak benar menuntut ilmunya, tak benar gurunya. Akhirnya membuat jelek citra Islam. Pemahaman Khawarij. Ya, orang muslim yang benar-benar muslim yang mengikuti agama Rasulullah, jangankan bunuh orang, bunuh kucing saja dia tak berani. Terancam masuk neraka. Apalagi bunuh orang, menumpahkan darah orang. Jadi kata Nabi, tidak akan mungkin masuk ahli neraka, penghuni neraka ke dalam neraka sebelum dikembalikan hak-haknya yang diambil oleh ahli surga. Subhanallah. Maka pikir-pikir ulanglah kita di dunia ini. Banyak-banyaklah kita mawas diri, waspada, introspeksi diri, lihat harta-harta kita, dari mana kita dapatkan, apakah dari orang-orang yang kita zalimi, karyawan yang kita zalimi, ya. Lihat muamalat kita dalam bab jual beli, adakah orang-orang yang kita zalimi, ya. Ini akan menghancurkan kita nanti di hari kiamat, dan itu lebih sulit. Maka di dunia ini masih enak, di dunia ini masih dapat kita, ya, minta kepada mereka kerelaan, keridhaan, minta maaf, bayar hutang sepenuhnya, tak sepenuhnya, setengahnya, seperempatnya, minta izin ke dia, janji nanti akan kubayar, jual aset yang ada jual, daripada kau mati bawa hutang, bahaya.
Ya, bayangkan ahli neraka pun yang dizalimi di dunia tak akan masuk neraka sebelum dipenuhi haknya di hari kiamat. Ngeri. Ya. Ketika kerusuhan 98, banyak orang-orang kafir habis. Harta mereka dijarah, sebagian dibunuh, sebagian diperkosa. Ya, pakainya Allah Akbar juga. Itu untuk hari kiamat. Agama kita agama yang adil. Ya, yang mengharamkan kezaliman. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun tak boleh menzalimi. Maka label-label manusia Islam identik dengan radikal, tak benar. Kalaupun ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi dia berpaham radikal, itu pemahamannya yang menyalah, bukan Islam. Islam lepas diri daripada segala macam unsur-unsur kezaliman. Sedangkan manusia memisahkan burung dari anaknya saja masalah besar. Kata Nabi, man fajja'a hadhihi, siapa yang telah membuat burung ini terpisah daripada induknya, kembalikan kepada induknya. Ini agama rahmat. Burung, memisahkan anak burung daripada induknya, apalagi memisahkan manusia. Badannya dari kepalanya dipisahkan, hancur. Ya, tak benar. Anas bin Malik atau Abdullah bin Umar lihat ada anak-anak muda menjadikan burung hidup sebagai sasaran tembak, panah. Barang siapa yang panahnya meleset, maka dia bayar sejumlah anak panah. Ya. Apabila kena burung tersebut, pemilik burung membayar sejumlah anak panah. Datanglah Abdullah bin Umar. Seketika mereka lari puntang-panting. Kata Ibnu Umar, apa yang kalian buat ini? Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak. Biasa napang angin bukan sembarang kita tembakin burung-burung kecil, tembak tak dimakan, berdosa, haram. Ini agama Islam. Bagaimana pula dikatakan ini identik dengan teroris? Tak benar. Ya. Apalagi dikatakan teroris itu adalah merupakan hasil daripada pintu salafi. Salaf itu Islam murni. Bagaimana dikatakan dia menjadi pintu untuk menuju terorisme? Ya. Dengan landasan membidah-bidahkan, menyalah-nyalahkan. Siapa yang membid'ahkan sembarangan? Tak bisa. Dalam agama Islam, salaf itu tak boleh membid'ahkan sembarangan. Menyalahkan, menyesatkan, dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Itu bukan perkataan manusia, perkataan Rasul SAW. Bagaimana engkau alergi mendengar perkataan Rasulullah? Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Itu perkataan Rasul, kau alergi dengan perkataan Rasulmu. Ya, subhanallah. Tapi biasa yang namanya kebenaran itu berat tantangannya, banyak fitnahnya, tapi tak ada masalah. Kebenaran akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Dari abad ke abad orang ingin menghancurkan Islam, menghina Islam, Nabi saja didustakan, apalagi orang-orang selain Nabi. Biasa saja, jalan saja, santai saja, Allah menangkan agamanya. Inna lanansuru rusulana, kami akan tolong para rasul-rasul kami, walladzina amanu fil hayatid dunya, dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti pada hari kiamat. Yang penting kita bersabar menghadapi fitnah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Yang penting dan sabar, takwa, tak berbahaya tipu daya mereka. Yang membenci sunnah, membenci Islam, tak akan pernah membahayakan tipu daya mereka selama kita sabar dan bertakwa. Sabar sajalah. Dunia berputar. Tak ada tokoh-tokoh sesat yang kekal abadi, matinya dia sebentar lagi. Sebagaimana Allah telah matikan banyak tokoh-tokoh sesat, tokoh Syiah itu Allah matikan, dia selesai. Istirahat kita daripadanya, tunggu aja gilirannya. Kalaupun dia tak mati dan belum mati, banyak ulama-ulama yang menepis syubhat-syubhatnya. Kembali kepada hadis ini, maka Allah berkata, Anal maliku anad dayyan, sayalah raja di raja, sayalah ad-dayyan, yang menghisab manusia, memberi balasan bagi mereka.
Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli jannati haqqun hatta uqissahu min. Tak layak ada penghuni neraka masuk neraka sebelum kutunaikan baginya haknya yang diambil daripada orang-orang menzaliminya, meskipun orang menzaliminya itu adalah merupakan penghuni surga. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari, ya, wala yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhula jannah. Tak layak ada seorang penghuni surga masuk surga. Wa li ahadin min ahli nari innahu haqqun, sementara dia itu punya hak yang belum ditunaikan oleh penghuni neraka, hatta aqissahu minhu, sampai kutunaikan haknya. Maka sebaliknya pula, penghuni surga tak akan masuk surga sebelum semua sepenuhnya haknya dia terima di akhirat. Kalaupun dahulu ada penghuni neraka yang menzaliminya, tak akan mungkin dia masuk ke dalam surga sampai dipenuhi hak-haknya di hari kiamat. Ini yang dimaksudkan dengan qisas. Maka kita tak usah sedih-sedih kali tatkala kita ditipu orang, dizalimi orang, uang tak balik, utang tak dibayar, transaksi kita ternyata bermasalah, ditipu habis-habisan. Tak usah sedih-sedih kali. Harta kita dicuri, dirampas, ya, tak usah sedih-sedih kali. Semuanya akan dituntut hari kiamat. Bahkan akan menjadi kebaikan bagi seorang. Orang yang menanam tanaman, tanaman tersebut dicuri maling, diambil burung, ya, diambil binatang-binatang, kecuali semuanya akan menjadi bagian keberuntungan baginya di hari kiamat. Ya, di kebun maling dimaling ayamnya, bebeknya dimaling, ikannya dimaling, biarkan di dunia. Ya. Kemudian kata beliau, hatta latmah, sampai tamparan. Tamparan. Sekali menampar itu dituntut di hari kiamat. Qala qulna kaifa wa inna ma na'ti Allah azza jalla uratan ghurlan buhman. Ya Rasulullah, bagaimana dikisas? Apa yang mau diberikan di hari kiamat? Sementara kami datang kepada Allah dalam keadaan telanjang, tak ada pakaian, tak ada alas kaki, tak ada barang apapun, belum lagi berkhitan, apa yang mau dibayar? Qala bil hasanati was sayyiat. Bayarnya dengan hitung-hitungan kebaikan dan keburukan. Ahli neraka, Ustaz, menzalimi ahli surga. Ya. Nanti bagaimana? Apa lagi mau dibayar? Dia tak punya kebaikan. Bayarnya dengan keburukan. Ahli surga itu ditimpakan kepadanya, membuat derajat nerakanya lebih dalam, lebih sakit. Sudahlah masuk neraka, ditambah lagi. Jadi jangan dikira orang-orang kafir yang membunuh kaum muslimin di mana-mana, anak-anak tak bersalah di negeri Syam, mereka merdeka, bebas. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kau kira Allah lalai, lengah, lupa daripada apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah beri tunda mereka untuk nanti suatu hari yang mata berbolak-balik ketakutan, hari kiamat. Ya, anak-anak mati sia-sia, perempuan mati sia-sia, ditanam hidup-hidup. Kejahatan ISIS, berapa banyak yang dia bantai, dia bunuh, ya, yang dianggap menyelisihi dia dibunuh, keluarganya, pamannya, anaknya, orang tuanya dibunuhin, membunuhnya dengan sadis, dibakar hidup-hidup, pisahkan kepalanya, digantung pakai pisau tumpul. Semuanya jangan dikira lepas, tak mungkin. Ada masanya dia akan balas semuanya. Zadal Hakim menambahkan, wa ta'ala Rasulullah, maka Rasul membacakan ayat al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari inilah akan diberi balasan setiap jiwa dengan apa yang dia buat. La zulmal yaum, tak ada kezaliman pada hari ini. Ya. Demikian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Semoga apa yang kita dapatkan berupa ilmu-ilmu manfaat ini dapat menjadi pegangan dalam hidup untuk menambah bekal, untuk tidak menzalimi manusia, ya,
keluarga, orang terdekat, semua. Istri, anak-anak kita, kerabat-kerabat, semuanya berhak untuk kita berikan hak-hak mereka. Tidak kita zalimi, tidak kita sia-siakan, tidak kita abaikan. Dan semuanya ini ilmulah yang dapat membuat kita dapat berjalan lurus. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.